Kalian ini oke, kita rekam. Nanti biar rekamannya bisa dilihat kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. teman-teman sekalian, jumpa pertama dengan kita ya, saya untuk mata kuliah yang saya kira ini mata kuliah ini cukup penting ya untuk teman-teman yang apa namanya berada di Padepokan Teknologi Pendidikan karena kalian nanti akan jadi salah satu pendekar TP begitu dan salah satu jurus maut dari pendekar TP itu teman-teman jadi desainer. Nah, kayak Valerin tuh udah jadi desainer ya, hair stylist atau apa Valerin? Valerian Yusuf ya. Yusuf jadi desainer udah. Desainer apa tuh, Pak? Iya, hair stylist itu kan desainer juga gitu ya. Rambutnya keren ya kalau kelihatan dari sini ya. Hmm. Parah doang. Nah, teman-teman, salah satu profesi teman-teman itu akan menjadi desainer pembelajaran. Nah, kebetulan pembelajaran ke zaman now itu kan sudah agak berbeda. Jadi sekarang kita harus juga bagaimana mendesain pembelajaran yang dalam konteks kekinian begitu. Nah, oleh karena itu saya diminta untuk mengampu salah satu mata kuliah dalam hal ini desain pembelajaran daring yang sekarang ini akan kita laksanakan mulai semester ini, selama semester ini maksud saya bulan Februari sampai nanti mungkin sekitar bulan apa ya nggak tahu Februari, Maret, April, Mei, mungkin Juni kayaknya gitu ya. Kita akan bersama untuk melakukan satu proses pembelajaran eh, yang terkait bagaimana teman-teman dapat mendesain satu pembelajaran daring. Eh, Alumni angkatan 3 atau 4 tahun atau 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah atau berapa sebelum saya gabung di sini juga ya. Ada yang sudah bisa jadi konsultan begitu ya. Bagaimana mendesain pembelajaran daring. Termasuk mahasiswa-mahasiswa S1 saya kira sudah banyak saya sebarkan begitu di Haruka Edu, di ruang guru, di mana ya? Salah satunya maksud saya dari apa namanya eksistensi teknologi pendidikan di mana orang-orang yang menguasai desain pembelajaran itu ternyata diperlukan di lapangan, khususnya desain pembelajaran kekinian ya, bukan desain pembelajaran yang klasik begitu, walaupun bukan berarti yang klasik nggak diperlukan ya teman-teman sekalian, ya kan? Hari ini aja saya nanti akan ke GTK, bagaimana nanti mendesain satu pembelajaran untuk eh, apa namanya CPD ya, Continuing Professional Development guru ya. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu untuk guru, guru besar Pak GBBP apa guru balai ah, balai besar ya, guru penggerak atau apalah istilahnya ya, kira-kira teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi guru itu dengan cara yang kekinian begitu, kira-kira. Nah, pertama untuk pertemuan kali ini saya tidak banyak mungkin ya, karena prinsip saya untuk tatap maya seperti ini itu nggak terlalu lama begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan, mata kuliah kita adalah desain pembelajaran daring, teman-teman. Ya, eh, pembelajarannya full online. Nah iyalah, masa mata kuliahnya pembelajaran daring, belajarannya tatap muka tuh kumahanya, itu kira-kira. Tapi ada konsekuensi ketika ini full daring, teman-teman, self-directedness kalian itu menjadi penentu. Jadi kalau nggak memiliki kemandirian belajar yang tinggi, repot juga. Ya kan gitu ya. Oleh karena itu nanti pola pembelajaran kita akan kita laksanakan full daring. Tapi sambil mempelajari, sambil membahas konsepnya ya, saya ingin gambarkan seperti ini kepada teman-teman. Sunatullah di lapangan, hukum alam yang terjadi, teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah bahwa eh, setting belajar ya istilah orang TP nyebutnya setting belajar. Setting belajar itu situasi dan kondisi di mana antara yang belajar dan membelajarkan terjadi. Saya itu punya framework yang saya
pakai dari menggunakan perspektif synchronicity. Synchronicity itu berarti dilihat dari perspektif ruang dan waktu. Saya coba seperti ini, teman-teman. Nanti ya, ini terjadi di lapangannya, hukum alamnya seperti ini. Bahwa setting belajar itu bisa terjadi secara sinkronius maupun asinkronus. Ini bagi teman-teman yang ngerti bahasa Inggris paham lah ya. Sinkronius itu artinya terikat oleh waktu antara yang belajar dan yang membelajarkan. Ya, sementara asinkronus ini tidak terikat oleh waktu, bahkan tidak terikat oleh ruang. Ya kan begitu. Jadi Pak Kotot dulu waktu sekolah kan dikasih diktat tuh. Ya kan kasih diktat ya oleh profesor misalnya atau oleh guru, dosen. Nah, itu kan bisa dipelajari kapan saja di mana saja. Ya kan internet bisa dipelajari secara sinkronus. Nah, tapi sisi lain teman-teman, hukum alamnya ada situasi yang luring atau offline. Ada yang situasi online ya, teman-teman. Ini fakta di lapangan. Ini bisa disebut juga Yusuf boleh nyebut ini postulat ya, karena terjadi di lapangan seperti ini. Nggak bisa dihindari. Nah kan gitu ya. Jadi nanti kalau pembelajaran itu terjadi secara sinkronius di sini dan juga offline, mungkin nggak? Mungkin. Dan yang terjadi selama ini, Pak Lukman itu dari SD sampai SMA sampai kuliah, kan belajarnya sinkronius dan luring. Ya, betul Ya. Pak. Terikat ruang dan waktu kan Lukman ya? Ya kan gitu ya? Ya, betul. Ini yang kita sebut dengan face to face. Nah, maksud saya mata kuliah kita sekarang ini teman-teman sudah mulai mindsetnya berpikir bahwa ruang belajar ini hanya salah satu. Kan gitu ya, salah satu ruang belajar. Bukan satu-satunya ruang belajar. Gitu aja dulu untuk pertama ya. Kan gitu kan? Nah, jadi ini nanti akan kita desain nanti. Bagaimana agar pembelajaran itu bisa terjadi tidak hanya di salah satu ruang belajar ini. Tapi dapat juga terjadi di ruang belajar lain, misalnya yang synchronous online. Synchronous online ini kan berarti kan antara yang belajar dengan yang belajar kan terikat waktu. Kita belajar harus sama jam 11 bagi yang Indonesia Barat. Bagi yang Indonesia Tengah mungkin sekarang jam 12. Tapi terikat dalam waktu yang sama. Tapi kita berada dimensi ruang yang berbeda. Ya, saya berada di dimensi ruang yang berbeda. Saya ada di kampus. Mungkin Sophie juga ada di kampus. Tapi ya tidak dalam satu ruang yang sama. Bu Teresia juga mungkin ada di kampus tapi tidak di sini. Saya juga barusan dari Pasca gitu ya, dari gedung Pasca sana gitu. Sekarang udah di sini. Nah ini kita punya ruang belajar lain yang disebut dengan synchronous online atau online synchronous learning. Yang kita bersyukur teman-teman sekalian itu kita memiliki yang namanya teknologi sinkronis atau synchronous technology. Ya, synchronous technology itu teman-teman sekalian sebenarnya dulu juga ada telepon. Ya, cuman nggak bisa pakai bareng-bareng telepon itu dari satu ke satu ya, tidak bisa one to many gitu ya, one to many. Nah, teman-teman sekalian, synchronous online pertama kali di Indonesia itu dilakukan tahun 1980-an oleh Soeharto. Dalam acara dia bertemu dengan rakyat melalui acara yang disebut dengan Klompen Capir. Kelompok pendengar, pemirsa, pembaca, apalagi nah, gitu kira-kira gitu ya. Dan itu mahal, harus pakai satelit dan itu namanya video conference. Udah terjadi loh zaman dulu kan begitu ya. Bapak Presiden Soeharto dulu menyampaikan program-program, menyapa masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat terlepas itu ditunjuk atau enggak ya, dia teleponnya apa berkomunikasi lewat telepon. Kan gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini sudah terjadi. Jadi nanti ada berapa pilihan teman-teman, bisa di sini bisa audio conference, bisa text based conference ya, text based conference, bisa video conference, bisa juga web based conference. Ya. Saya kira yang audio conference mungkin sekarang masih bisa ya. Teman-teman dengan WhatsApp group kan bisa bisa telepon one to many ya. Bisa ya? Bisa ya dengan WhatsApp group. WhatsApp itu Ya, misalnya bisa. bisa Pak. Nah, itu Cuma kan masih terbatas ya Pak ya. ya, tapi jumlahnya terbatas. Tapi kita bisa sebut sebagai audio conference.
Saya pernah melakukan perkuliahan untuk mahasiswa S3 di salah satu kampus karena mahasiswanya sudah sepuh-sepuh ya untuk doktor pendidikan. Saya hanya menggunakan media sosial, apa namanya, WhatsApp, dan saya hanya melakukan text-based conference komunikasi. Jadi selama 1 jam, 2 jam di situ kita komunikasi lewat text-based, gitu ya, gitu kan bisa juga gitu. Nah, belakangan sebelum tahun 2000 2009 ke bawah lah ya, 2010 atau 2010 ke bawah, kita banyak menggunakan video conference teman-teman. Pak Karimullah mungkin kenal namanya Tanberg, Polycom, ya kan gitu ya. Gitu ya. Master control unitnya kan pakai itu ya, MCU-nya ya, pakai pakai peralatan-peralatan seperti itu ya. Ini mahal teman-teman sekalian video conference. Nah, sekarang kita beruntung ada yang namanya web based conference. Ya, web based conference yang dulu kalau saya waktu dulu kuliah e-learning design di Korea itu mahasiswa saya ada di Busan Korea, dosen-dosen kami ada di Amerika itu menggunakan Skype. Ya Skype dulu ya, zaman dulu teman-teman sekalian. Atau saya belajarnya secara online di Indonesia. Ya, kami ada conference nanti dengan teman-teman mahasiswa dari belahan dunia yang lain, ada Rusia, ada Chili dan lain sebagainya menggunakan Skype. Tapi kami juga ada pertemuan tatap muka residensial, kami harus tinggal di Korea. Gitu kira-kira begitu ya. Jadi dulu sudah blended yang kami lakukan, pembelajaran yang saya lakukan ketika mendapatkan gelar e-learning design. Nah, ini teman-teman sekalian, ini kita beruntung punya ini. Ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk mata kuliah ini. Tapi yang ini, nah, pembelajaran kita tidak menggunakan tatap muka. Ya, bukan berarti tatap muka jelek ya, teman-teman. Artinya mata kuliah ini memungkinkan untuk tidak menggunakan tatap muka. Ya, memungkinkan untuk tidak menggunakan tatap muka. Nah, oleh karena itu, Sofi nanti eh, karena pembelajaran kita menggunakan pendekatan yang berbeda, sementara administrasi di UNJ masih menggunakan pendekatan lama, sehingga kalian harus ngisi absen dan lain sebagainya kan itu kan nggak nyambung itu, iya kan? Nah, jaka sembung bawa golok itu namanya. Nah, oleh karena itu nanti Mas Sofi nanti tolong untuk masalah absen administrasi selesaikan sajalah itu ya, sesuaikan dengan punyanya Ya, Pak. UNJ. Tapi proses pembelajaran kita, kalau teman-teman ikut kuliah seperti sekarang ini, hadir nggak? Itu hadir teman-teman sekalian. Tapi ketika teman-teman mengikuti pembelajaran asinchronius, kan tidak kenal ruang, tidak kenal waktu. Gimana ngukur kehadirannya? Ya kan? Dari kehadiran fisik seperti itu kan tidak bisa. Nah, nanti yang asynchronous offline itu mungkin ada juga kita gunakan, tapi tidak terlalu banyak. Ya, asynchronous offline itu maksudnya saya kasih Bu Teresia buku gitu ya untuk dipelajari. Setelah itu saya kasih tugasnya sampaikan ke saya kan gitu ya. Jadi zaman dulu pun sebenarnya sudah ada asynchronous tapi offline. Ya, Bu Ida kan suruh belajar tuh satu chapter buku ya oleh dosen kan gitu ya. Setelah itu dikasih tugasnya bikin resume dalam seminggu kumpulin ke mejanya dosen kita kan. Bukankah itu namanya asynchronous offline? Ya kan? Bu Teresia dikasih buku yang sama, Bu Ida dikasih buku yang sama. Tugasnya dari dosen adalah memberikan satu resume. Bu Teresia mempelajarinya hari Senin sampai dengan hari Selasa. Setiap belajar itu paling 2 menit 50 menit. Bu Ida mempelajarinya hari Rabu, hari Kamis. Tapi dikumpulkannya adalah hari Jumat. Semuanya pada belajar, tapi waktunya beda masing-masing. Kan gitu ya? Nah, Bu Teresia ngumpulkannya hari Jumat juga sama, tapi jam 10. Ibu Ida ngumpulkannya hari Jumat, tapi jam 11. Tapi karena deadline-nya adalah jam 12, dua-duanya tetap mengumpulkan pada waktu yang sebelum deadline. Ini namanya asynchronous offline. Ya, teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang yang akan ruang belajar kita lagi nanti yang harus diramu oleh kita sebagai desainer itu adalah yang online asynchronous news. Ya kan? Materinya disampaikan tapi dalam bentuk digital. Ya. Ada nggak kuis tugas tes? Ada online semua. Ada nggak diskusi? Ada.
Bisa saja. Nah, gitu kan teman-teman sekalian. Ada nggak assignment? Ada, tapi kita beruntung ada teknologi asynchronous, salah satu platform yang disebut dengan LMS. LMS. Learning Management System. Mau pakai apapun silahkan. Guru-guru biasanya pakai Google Classroom. Kira-kira. Ya, Learning Management System. Saya misalnya di UNJ pakai platformnya punyanya Moodle. Silahkan. Yang lain-lain misalnya mau pakai Brightspace, mau pakai Blackboard atau yang berbayar yang lainnya ya silahkan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, sehingga teman-teman sekalian pembelajaran kita ya akan full online, maka kita akan kombinasikan antara ini dengan ini. Nah, ketika saya berpikir sebagai seorang instructional designer misalnya, berarti bagaimana saya harus mendesain pembelajaran yang mengkombinasikan dua ini untuk mata kuliah ini ya teman-teman sekalian. Jadi nanti cara belajar kita teman-teman sekalian kita lihat ya, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan dan seterusnya. Ini tatap muka, ini tatap maya ya. Ini LMS. Nanti cara belajar kita begini. Orientasi perkuliahan pertemuan pertama kita lakukan di sini ya, betul ya? Kan gitu ya, teman-teman sekalian. Ya, Pak. Kita tidak ada pertemuan di sini, sama sekali tidak ada. Berarti yang ada adalah ini dan di bawah. Maka, teman-teman sekalian, mulai besok atau mulai 1 detik setelah perkuliahan ini ditutup, ya, setelah ini ditutup, teman-teman sudah mulai belajar sini, ya, sampai sini. Dan di sini berarti 24/7. 24/7. Ya, teman-teman sekalian. Misal, untuk topik pertama itu adalah the essence of e-learning. Esensi daripada e-learning. Bahasa Indonesia adalah hakikat e-learning lah, gitu ya. Jadi misalnya ya, atau the foundation of e-learning. Misal ya, teman-teman sekalian. Maka cara membelajarkannya berarti kalau dalam tatap muka saya akan jelaskan the essence of e-learning. Apakah dengan slide presentasi, apakah dengan diskusi, apakah dengan apa dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam LMS di sini, saya siapkan materi itu dikemas dalam bentuk bahan ajar digital, umumnya adalah video. Ya kan gitu ya? Namanya video. Berarti kan teman-teman harus pelajari itu. Kalau di kelas teman-teman dengarkan, lihat saya, perhatikan. Tapi kalau di online learning environment dalam hal ini adalah virtual learning environment, teman-teman tinggal masuk ke LMS dan kalian bisa melakukan mendengarkan, melihat, membaca, dan lain sebagainya dari bahan ajar yang sifatnya di digital. Ini disebut dengan learning object materials. Learning object materials nanti kebanyakan akan dalam bentuk video sih, kebanyakan ya. Nah, akan masuk di sini. Nah, supaya saya bisa mengukur keberhasilan belajar teman-teman sudah mempelajari bahan ajar digital yang ini, maka akan saya buat di setiap ini ada 3 pilihan yang saya pilih sendiri. Ada tes mungkin, ada diskusi mungkin, ada tugas. Nah, umumnya saya kasih tugas teman-teman. Nah, tugas ini tentu saja nanti akan ada due date. Due date ya. Due date-nya ini biasanya misalnya hari pertemuan kedua ini masih bagian dari belajar kalian itu adalah asinkronus, maka pada pertemuan ketiga contoh saya akan ada tatap muka dalam bentuk tatap maya di sini, maka due date-nya akan saya buat H-2. Due date ya. Tapi mohon ingat Bu Teresia, itu due date termasuk cut off date. Cut off date itu artinya teman-teman nggak bisa submit kalau lewat dari time yang sudah ditentukan. Ini asinkron ya teman-teman, asinkron ya, asynchronous artinya Bu Teresia boleh belajarnya di mana saja, kapan saja, sampai sebelum H-2.
2. Jadi bedanya dalam e-learning teman-teman sekalian, untuk yang aktivitas belajarnya asinkronus, itu asinkron, tapi bukan berarti nggak ada time frame, nggak ada time bound. Jadi ada batas waktu yang harus diinikan. Cuman selama batas waktu itulah teman-teman bisa asynchronous, anytime, anywhere, any places, ya terserah gitu ya kan, kira-kira begitu. Nah, H-1 ini harus sudah saya lihat, saya baca, saya periksa, saya nilai, saya kasih umpan balik supaya nanti pas di sini nanti teman-teman sebelum itu sudah tahu. Nah, itu konsekuensinya ya teman-teman dalam e-learning. Sophie sering bantu saya ngajar, udah tahu masalah ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, di sini teman-teman diharapkan misalnya Bu Teresia sudah ngumpulin tugas ya. H-2 submit, H-1 saya baca, saya berikan umpan balik. Nanti Bu Teresia tahu nilainya kayak gimana. Misal saya kasih nilai 90. Bu Teresia nggak terima. Ya, saya ingin nilainya 95. Nggak apa-apa. Berarti saya berikan kesempatan untuk memperbaiki. Gitu kira-kira begitu ya. Ketika Bu Teresia perbaiki, ternyata nilai keduanya itu adalah 75. Nah loh, gimana? Dari 95 jadi 75. Nah, ini berarti kan saya akan pakai nilai yang tertinggi ya, bukan yang nilai terendah. Tapi intinya adalah selama proses pembelajaran ini sifatnya formatif, teman-teman. Formatif itu adalah masih bisa melakukan perbaikan. Ya, perbaikan begitu. Tapi jangan sampai nanti sudah sampai ke belakang-belakang perbaikan terus, nggak selesai-selesai nanti. Ya gitu ya. Jadi hanya sekali perbaikan untuk setiap apa namanya pertemuan yang kita berikan. Nah, ini proses pembelajaran ini akan kita lakukan seperti ini, berarti kita nanti akan menggunakan suatu platform teknologi sinkronius. Dalam hal ini adalah web conference ya. Platform yang akan kita gunakan adalah Zoom Cloud Meeting. Supaya kalian tahu bahwa platform teknologi sinkronis itu bukan hanya Zoom saja ya. Nah, gitu ya. Karena mahasiswa S1 juga kadang-kadang, Pak, kapan kita nge-Zoom? Loh, kok nge-Zoom orang kita pakai MS Team kok? Ya kan gitu ya. Terus kapan kita Vicon loh? Siapa yang Vicon? Orang kita web conference kok gitu ya. Kita nggak melakukan Vicon loh ya. Tidak video conference ya teman-teman. Tapi kita melakukan web conference. Tapi teman-teman kalau masih bilangnya Vicon itu nggak jadi masalah buat kita ya. Oke, jadi untuk virtual synchronous learning atau tatap maya, kita akan gunakan web conference teman-teman sekalian. Dan kita akan gunakan Zoom Cloud Meeting. Adapun nanti ketika Zoom Cloud Meeting saya gunakan Kahoot, saya gunakan Quizzes, Mentimeter, dan lain sebagainya, ya bisa saja. Ya teman-teman sekalian. Nah kemudian untuk yang asynchronous learning-nya, kita gunakan teknologi asynchronous-nya itu adalah Content Learning Management System, dan yang kita gunakan adalah LMS resminya punya UNJ, yaitu onlinelearning.unj.ac.id. Which is itu yang develop juga kita gitu ya sebenarnya teknologi pendidikan. Nah ini nanti kita akan gunakan itu, kebetulan platform yang dipakai di LMS UNJ itu platformnya adalah platform LMS non-proprietary LMS ya, yang tidak berbayar, maksudnya kita menggunakan platform Moodle ya teman-teman sekalian. Nah disinilah kita nanti akan melakukan proses pembelajaran. Kemudian kita akan berkomunikasi juga sehari-hari kita menggunakan platform WhatsApp, yaitu WhatsApp Group. Sudah ada belum, Sofi, WhatsApp grupnya kita? Belum, Pak. Nanti aku buat ya, Pak. Oh ya, aku pikir sudah ada ya. Nanti kita ini kembali. Kira-kira Oke. itu yang akan terjadi ya, teman-teman sekalian. Jadi untuk mata kuliah kita yang namanya belajar atau pembelajaran bukan berarti ketika tatap maya ini, bukan. Ya kan? Jadi belajar terjadi mulai sekarang sampai akhir Juni, baik melalui baik secara sinkronius dengan menggunakan web conference maupun asynchronous menggunakan learning management system resmi kita. Dan akan lebih banyak secara
sinkronus. Oke, ya, akan lebih banyak secara asinkronus. Nah, kemudian nanti di ujung saya akan melakukan project based learning ya. Jadi di ujung teman-teman nanti mulai sekarang harus sudah dipikirkan nih, ya. Jadi saya ingin sampaikan teman-teman, tujuan akhir dari mata kuliah ini ya, kalimatnya saya sampaikan di sini. Mahasiswa secara kelompok ya dapat membuat ya desain pembelajaran daring untuk konteks tertentu supaya teman-teman juga tahu bahwa yang namanya pembelajaran itu bukan hanya terjadi di schooling. Paham nggak maksud saya? Bukan hanya terjadi di TK, SD, SMP, SMA, atau di perguruan tinggi, bukan. Tapi kalau misalnya Rahmawati ingin anggota timnya mendesain pembelajaran ya dalam konteks ya pengajian tahsin Al-Qur'an untuk anak-anak kayak gimana? Ya kan? Gitu. Ya. Atau misalnya Wahib ingin mendesain pembelajaran daring untuk Karang Taruna kayak gimana? Supaya wawasan kita sebagai TP terbuka bahwa teknologi pendidikan bidang garapan kita sebagai TP itu bukan hanya sekolah. Kan gitu. Pak Kotot jadi guru atau jadi apa? Saya bekerja di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Unika bagian Atmajaya. Iya. teknologi. Bu Murni Agustian situ ya ada. Karena Oke. namanya Misal ya, salah duanya. Pak Kotot akan mendesain pembelajaran untuk program coaching bagi para dosen muda. Misal ya. Nah, Namanya coaching ya. inovasi Bukan training ya misalnya. teknologi Nah, oke, itu kan konteksnya berbeda. pembelajaran. Ya, oke, Pak Kotot suaranya terputus-putus. Itu yang saya maksud ya. Jadi teman-teman sekalian, kalian secara kelompok dapat mendesain pembelajaran daring, membuat desain pembelajaran daring untuk konteks tertentu. Jadi mulai sekarang pilih konteksnya. Ya. Boleh untuk sekolah. Nah, apakah konteksnya sekolah dasar, SMP, SMA, kan gitu ya? Karena teman-teman sekalian, dalam pembelajaran daring itu kita harus mempertimbangkan sosial konteks. Jadi instructional design itu contextually and socially bounded katanya. Jadi secara sosial dan kontekstual itu terikat oleh lingkungan sosial dan konteks. Jadi tergantung untuk siapa kan gitu. Itu terjadi untuk semua ya teman-teman sekalian, bukan hanya pembelajaran daring ya. Oke, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, di samping sesuai dengan konteks tertentu, untuk konteks tertentu ya. Yang kedua, kalian harus menggunakan model pedagogik tertentu. Jadi certain pedagogic model. Jadi for certain context, certain pedagogic model. Pedagogic model sekarang banyak banget, ada connectivism misalnya, pendekatan pembelajaran yang lain dan sebagainya gitu ya. Nanti saya akan berikan kepada teman-teman pedagogic model menurut Don Clark itu bahwa pembelajaran itu terbagi dua secara umum. Ya, ada tacit dan ada explicit knowledge. Yang explicit knowledge itu nanti terbagi beberapa dan yang tacit itu terbagi jadi berapa. Ada yang information harvesting, itu yang eksplisitnya misalnya, yang selama ini yang kalian alami dalam proses pembelajaran itu lebih menerima pembelajaran dengan pendekatan explicit knowledge dan itu pun information harvesting. Ceramah,
Kan gitu ya. Nah, kita kayak gitu-gitu ya. Nah, nanti saya akan perkenalkan itu dan kalian harus kombinasikan pedagogic model tersebut. Nah, gitu misalnya gitu ya, contoh ya. Contoh Yusuf punya satu konsultan pendidikan. Yusuf ya. Nah, Yusuf kan CEO-nya ya, atau apa istilahnya foundernya, ya. Diminta oleh PT Kramayuda. Nah, tahu kan PT Kramayuda, ya kan? Untuk meningkatkan kualitas sales marketingnya Kramayuda. Kenapa kan dari tahun ke tahun tuh penurunan tingkat penjualan mobil gedenya dia itu kan selalu menurun gitu. Mobil gede ya, bukan mobil-mobil kayak Pajero itu bukan ya, mobil yang beda lah gitu kira-kira begitu. Nah, itu gimana? Nah, kan gitu. Nah, kalau kita berpikiran sempit dan berpikiran yang ikut mainstream yang sudah terjadi, itu Yusuf paling mikirin nanti dibuat pelatihan saja. Pelatihannya pokoknya ada LMS, ada materi, ada gini kan gitu ya. Nah, tidak sedetil itu. Ya. Tapi kalau sudah menggunakan pedagogic model tertentu, misalnya ini akan dibahas ya, ini secara umum saja dulu. Oke, saya akan menggunakan beberapa kombinasi. Pertama, saya akan menggunakan kombinasi antara action learning, kan gitu ya. Kemudian dengan metafor, kemudian nanti dengan apprenticeship, knowledge apprentice gitu, yang ininya dan sebagainya. Tiga itu aja dulu. Nah, itu akan meramunya, itu akan berbeda, teman-teman sekalian, sehingga kepala kita sebagai orang TP itu tidak akan berpikir pelatihan itu konvensional dulu. Bukan ya? Oke, berarti sesi pertama ya akan dilakukan selama 1 minggu itu kita akan melakukan tacit knowledge itu. Berarti saya akan knowledge sharing mengundang outstanding sales. Outstanding sales. Sales berprestasi. Pertanyaannya, salesnya ada di Jogja, ada di Singapura, ada di mana? Ada di Filipina, ada di Shanghai, ada di Hong Kong. Nah, loh. Oke. Nah, kalau kita berpikir konvensional, kita akan berpikir we invite all the outstanding sales. Ya kan? Kalau berpikir gitu, how much money we have to spend for them? Mahal, bro. Iya kan? Mahal banget kan? Tapi Yusuf akan membuat pembelajarannya hybrid. Hybrid itu berarti narasumbernya boleh dari Shanghai, dari mana, melalui synchronous learning. Para trainee-nya itu ada di planning center-nya siapa? Kramayuda, ya kan? Dengan beberapa sales yang memang di Jakarta ada di situ. Ya kan? Maka pembelajarannya adalah knowledge sharing. Sharing knowledge. Ya. Knowledge sharing itu bukan berarti, nah kalau kita berpikir lagi konvensional, oke, si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong, si D ngomong, kan gitu kan akhirnya kan. Kalau tidak didesain, sehingga knowledge sharingnya harus kita desain dalam bentuk apa nih? Supaya engaging, supaya lebih ini, bisa saja disiapkan oleh Yusuf tanya jawabnya. Bisa saja disiapkan oleh Yusuf misalnya case-case, ini case-nya kayak gini, kok kamu kenapa berhasil dan sebagainya. Itu didesain kayak gitu teman-teman. Tapi itu terjadi secara sinkronius plus face to face. Namanya hybrid. Hybrid itu dua-duanya sinkronius loh. Cuman yang satu itu terikat ruang dan waktu, sebagian terikat ruang saja. Terikat waktu saja, ruangnya tidak, itu namanya hybrid. Jangan sampai nanti kalian samakan antara hybrid dengan blended. Hybrid is a kind of blended learning which combine face to face, di dalam teorinya biasa which combine face to face and online. Tapi yang dimaksud adalah which combine face to face and virtual synchronous online. Tapi kalau ada unsur asynchronous ya di situ, itu sudah blended. Itu ya kira-kira gitu ya teman-teman sekalian. Nah,
Ini yang saya maksud teman-teman, yang dimaksud desain pembelajaran and you are designer itu menjadi penting. Oke. Sekarang kasusnya sama. Yusuf menerima proyek yang sama, Sophie menerima proyek yang sama. Sophie menggunakan pendekatan pedagogik model yang sama juga dengan Yusuf. Bisa saja desain ketika hybridnya itu akan berbeda antara Yusuf dan Sophie. Itulah yang membedakan bahwa pembelajaran yang dilakukan di dalam konteks tadi ya, itu betul-betul ada warnanya gitu ya, diberi warna oleh seorang educational technologist. Gitu kan? Anda sebagai desainer pembelajaran. Jadi saya minta kepada teman-teman yang ada di sini, mulai sekarang itu think out of box. Pak Kotot jangan lagi berpikir pembelajaran itu adalah seperti yang selama ini terjadi. Think out of box, pokoknya agak beyond mainstream lah ya. Jadi agak sedikit melenceng-lenceng dikit lah ya. Jadi ada ide-ide gilanya kayak gimana gitu, kayak gitu-gitu ya. Saya sangat gembira teman-teman kemarin menghasilkan satu tesis, ya tesis. Tesisnya itu adalah peer mentoring untuk tahsin Quran. Mantap. Kan sekarang itu ada ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Kalau kami mah waktu kecil dari kecil kayak Wahib tuh dari kecil pulang habis sholat Isya kita mau belajar ngaji di di musola atau di mana kan kayak gitu. Nah, sekarang ternyata mama banyak yang bisa ngaji. Nama ya, nggak bisa ngaji gitu misalnya gitu ya. Itu belajar ikro loh teman-teman sekalian, belajar ikro ya. Iya kan? Tapi karena malu dengan sama teman yang lain, mendingan peer. Kalau dengan peer kan nggak terlalu malu ya gitu kira-kira. Nah itu dikombinasikan antara synchronous learning dengan asynchronous hanya menggunakan sosial media. Mantap loh ya desainnya kira-kira gitu. Nah, jadi tapi kapan nanti sinkronisnya seperti apa, asinkronnya gimana, peer mentoringnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud, certain context and certain pedagogic models. Tapi pakai S ya, pedagogic models. Ya. Nah, kemudian kemampuan Anda terakhir adalah certain context, certain pedagogic models with certain instructional design models. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa saya pakai certain instructional system design model? Saya ngacu ke standar AECT, Association of Education Communication Technology. Standar yang kita pakai ya, karena kita mazhabnya ke Amerika begitu, kita pakai ICT bahwa lulusan master degree in the field of educational technology must possess at least two instructional system design models. Jadi, kalau Farid ingin lulus sebagai lulusan teknologi pendidikan, Farid harus mahir minimal menguasai 2 model desain sistem pembelajaran. Iya kan? Gitu. Jadi kalau Yusuf ingin jadi desainer pembelajaran, harus ada 2 model desain pembelajaran yang dia pakai oleh Yusuf. Gitu ya. Nah, gitu. Kayak saya misalnya, saya dalam pembelajaran apapun saya akan menggunakan the first principle instruction model yang dipakai oleh David Merrill misalnya. Ya saya pakai itu terus kebanyakan ya. Jadi pendekatan pembelajaran yang saya pakai. Yang common dipakai di Indonesia untuk para guru-guru yang dari hasil pelatihan guru-guru kita zaman dulu itu kan pakai taksonom Bloom dan lain sebagainya itu kan menggunakan teori pembelajarannya Robert Gagne, 9 event of instruction. Yang namanya membelajarkan itu pertama gaining attention ya. Kemudian yang kedua delivering objektif, nyampaikan tujuan, terus dan lain sebagainya. Jadi rigid banget gitu kan gitu kira. Padahal sekarang itu sudah
Bukan berarti itu jelek ya, tapi harus lebih banyak diinikan lagi gitu. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu di ujung mata kuliah ini saya minta teman-teman pertama ingin mengajak teman-teman untuk menguasai salah satu model instructional system design yang dedicated ya, yang dedicated to design an online learning system. Ada banyak model desain sistem pembelajaran. Tapi kan ada asbabun nuzulnya. Dulu itu dia dikembangkan itu untuk apa? Nah, oleh karena itu nanti dalam mata kuliah ini saya akan perkenalkan kepada teman-teman masih sama seperti yang semester lalu ya, Vio ya. Pertama, model desain sistem pembelajaran yang dibuat oleh dosen kalian yang saya namakan pedati. Itu memang dedicated untuk mendesain pembelajaran skala mikro. Skala mikro ya artinya untuk satu mata kuliah atau mata pelajaran ya. Kemudian yang kedua itu model desain sistem pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan pembelajaran daring yang lebih kompleks. Makro ya. Itu saya akan perkenalkan kepada teman-teman. Itu adalah ILDF, Integrative Learning Design Framework-nya Banan Ritlan. Ya, itu nanti tak sampaikan kepada teman-teman. Kemudian ada yang ketiga itu adalah Successive Approximate Model. Itu dari Michael Allen. Kemudian waktu saya dulu kuliah diajar dia juga. Nah, Michael Allen. Nah, ini diperkenalkan kepada teman-teman. Ada satu lagi, tapi saya nggak tahu nanti akan dipakai oleh tidak oleh teman-teman. Tapi saya akan perkenalkan. Tapi at least yang terakhir itu adalah for the holistic model, tapi yang terkini ya, yang 2016. Bukan Tiaga Jaran, tapi Sunjon apa sih namanya itu dengan Reglut gitu. Reglut itu salah satu gurunya kita, ya, mbahnya TP juga masih hidup. Dulu sering ke Jakarta, saya pernah sering ketemu dengan beliau. Nah, sekarang sudah enggak. Nah, itu juga akan saya perkenalkan kepada teman-teman gitu. Semester lalu saya nggak kenalkan ini, tapi semester ini saya akan perkenalkan itu. Sehingga nanti kalau teman-teman secara kelompok udah milih konteksnya mana, gitu ya. Kemudian model pedagogik nanti tinggal diramu, tapi teman-teman boleh pilih salah satu dari 4 instructional system design model yang akan digunakan. Either pedati, either successive approximate model, ILDF, maupun for the holistic model. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman sudah mulai mikir-mikir, walaupun kelompoknya nanti akan saya gimana nih? Vio, mau disapel kayak tahun lalu atau gimana, Vio? Atau dipilih-pilih oleh sesama di sini? Saya sih lebih cenderung disapel aja. Vio, gimana, Vio? Di shuffle Pak biar adil juga. Oke, disapel aja ya. Berarti from now on ya, teman-teman, silakan nanti teman-teman untuk enroll di sebentar saya share ya. Enroll teman-teman nanti di mata kuliah kita di Magister Teknologi Pendidikan itu yang judulnya itu adalah 120 Desain Pembelajaran Daring. Karena ini semester kita adalah 120 ya. Jadi teman-teman untuk enroll di sini, kalau kita lihat sekarang ya partisipannya masih 0 ya. Karena teman-teman belum enroll. Nah, silahkan nanti teman-teman untuk enroll di mata apa namanya mata kuliah ini ya. Adanya teman-teman sekalian di Fakultas Ilmu Pendidikan kan S2 ini kan Magister Teknologi Pendidikan. Nah, ini dia ya. Desain pembelajaran daring. Ini isinya masih sama seperti semester lalu, tapi kalau ada tambahan nanti akan saya tambahkan ya teman-teman sekalian di sini. Nah, ini topik yang pertama nanti ini adalah what is e-learning and how do instructional designer work. Ini nanti teman-teman ada assignment dan setelah itu nanti ada assignment yang kalau memang kalian nggak puas begitu ya dengan nilai yang kalian nanti ada versi revisinya nanti kalian boleh mengulang tanpa harus memberitahu saya ya gitu. Artinya gini maksud saya,
Kalau Sophie senang dengan nilai 80 ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah ngumpulin lagi. Tapi kalau Sophie ingin lebih tinggi dari itu, yang ngumpulin lagi. Tapi nanti Rahmawati ngumpulin lagi, dapat nilai awalnya 80, sekarang 82, ya dipakai 82. Kalau Iin ngumpulin lagi, awalnya 90, sekarang dapat 70, ya berarti yang dipakai yang 90 ya, gitu ya. Nah, gitu kira-kira begitu. Nah, di dalam assignment, teman-teman sekalian, saya ingin sengaja saya minta teman-teman untuk mengemas assignment itu dalam bentuk video, which is itu ada suara kalian dan lain sebagainya, itu supaya kalian itu tidak terbiasa menuangkan explicit knowledge direct to explicit knowledge. Kayak gini, yang dimaksud dengan explicit direct to explicit. Misalnya Pak Karimudin ingin menulis tentang what is e-learning. Pak Karimullah kan cari tuh e-learning ada di buku. Itu kan explicit knowledge. Ada di internet, explicit knowledge. Copy, langsung ubah ke dalam PowerPoint atau ke dalam Microsoft Word. Ya, itu berarti dari explicit direct to explicit. Ya kan? Nah, yakinlah teman-teman, jika explicit direct to explicit setelah 100 halaman Pak Karimullah jadi explicit to explicit, nanti bingung setelah selesai save, yang gue tulis apa sih itu? Benar nggak? Jadi walaupun saya silahkan kalian mau pakai AI atau apa segala mudah sekali, bikin buku dalam waktu 1 hari ya, sistematikan juga jadi sekarang Pak Karim ya, dengan berbagai artificial intelligence apps yang ditawarkan di web malah gitu, udah web based begitu. Nah, ini bukan itu yang saya maksud, tapi yang saya maksud adalah saya minta misalnya menjelaskan tentang online learning, synchronous learning itu seperti apa dan bagaimana yang baik, itu Bu Iin akan baca dari buku. Kemudian supaya terjadi tacit knowledge, maka Bu Iin harus kontekstualisasikan ke dalam hal-hal yang serupa yang dialami oleh Ibu Iin sendiri. Iya kan? Nah, kemudian Ibu In memperoleh insight gitu ya. Oh, begini begitu. Kemudian tuangkan lagi menjadi eksplisit, baru itu namanya belajar, teman-teman sekalian. Tapi kalau eksplisit direct to eksplisit itu numpang lewat. Nggak ada sisa-sisanya di sini. Betul kan? Numpang lewat. Nah, itulah sebabnya saya kadang-kadang agak sebel juga kalau ngelihat ini video jadinya begini, ini kayaknya ya sudah hanya mindahin dari ini tanpa nggak kelihatan apa namanya hasil analisis kritis Anda terhadap apa yang dipelajari. Jadi nanti untuk setiap assignment ini yang saya nilai lebih, teman-teman, ini anggap rubrik ya. Anggap rubrik karena di penilaian penilaian dosen oleh mahasiswa itu kan kadang-kadang poin untuk yang apakah dosen menilai dengan rubrik atau tidak, nilainya kecil loh. Nilainya kecil itu dinilai oleh mahasiswa karena mahasiswa menganggap tidak pakai rubrik gitu. Padahal saya pakai rubrik ya, walaupun nggak dijelaskan. Tapi saya sampaikan sekarang rubriknya adalah saya bisa melihat bahwa dari eksplisit ke eksplisitnya itu tidak numpang lewat. Tapi ada critical analysis yang dilakukan oleh teman-teman ini seperti apa. Jadi harus ada konteksnya gitu. Jadi kontekstualisasikan lah oleh teman-teman. Dibahas di situ kayak gini gitu sehingga nilainya ya insya Allah dapat A ya. Kalau ada A plus saya kasih A plus loh Pak Karim. Cuman masalahnya nggak ada A plus, jadi nggak mungkin saya kasih A plus. Gitu ya. Farid juga udah hafal tuh di mata kuliah kemarin kawasan penelitian ya. Yang dapat A ya dapat A layak, ada jelas gitu ya. Yang dapat B ya nggak ada gitu ya karena bagus semua ya. Ya bisa ya. Jadi ada A dan A minus ya. Paling ada yang B plus kali itu pun ya gitu. Kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini yang akan kita pelajari ya, teman-teman. Jadi, ruang lingkup mata kuliahnya sih sederhana sebenarnya. Hanya saya ingin ngajak teman-teman untuk mengenal esensi daripada e-learning. Kemudian saya ingin mengajak bahwa dalam
pembelajaran itu sebagai satu sistem, berarti harus ada teori belajar dan pembelajaran ya. Sebagai pedagogic model nanti akan kalian tepat pakai. Kemudian saya akan bekali teman-teman dengan instructional system design model yang dedicated untuk mengembangkan online learning. Setelah itu teman-teman mengembangkan online learning. Jadi pendekatan pembelajaran yang kita gunakan ini adalah case-based teaching method dan project-based learning yang kita lakukan dalam full online learning. Ya, atau lebih spesifiknya kita lakukan dalam bentuk blended online learning. Ya, teman-teman sekalian. Nah, ini akan kita laksanakan selama 1 semester. Mudah-mudahan ada yang bisa menerapkannya ini setelah mata kuliah ini selesai. Dan siapa tahu bisa menghasilkan cuan. Ya, menghasilkan ini gitu. Iya, kok desainer itu ya dapat duit dan mahal desainer malah. Desainer tuh harus dibayar mahal. Karena setelah itu akan diduplikasi kan begitu ya. Tapi awalnya kan kita yang ngembangin kan gitu. Betul enggak? Iya kan? Nah, gitu kira-kira demikian ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti perkuliahan kita semangat ya. Kita mulai kuliah mulai hari ini. Detik setelah ini teman-teman sudah mulai asinkron. Langkah pertama yang dilakukan adalah enroll. Langkah kedua adalah browsing. Lihat-lihat itu isinya apa itu. Masih dibuka. Nah, setelah itu nanti ada further instruction dari saya untuk kalian seperti apa dan lain sebagainya. Dan perkuliahan kita tidak selalu harus tatap maya. Apalagi harus tatap muka. Jangan harap ya. Kita nggak ada tatap muka sama sekali. Ya, oke. Any questions teman-teman? Bu Humairah, kayaknya tegang gitu. Berat banget nih kuliah kayaknya gitu. Iya, baik Pak. Ya. Ini sih kepikiran terkait tugas saja ya Pak, karena kan memang dengan judul mata kuliahnya kan desain pembelajaran dalam jaringan ya Pak. Saya ini kan anak-anak saya mengajar Pak matematika di Sanawiyah kelas 3. Kebetulan anak-anak yang saya ajarkan tuh anak-anak pondok gitu Pak. Ini karena saya belum kepikiran gitu Pak, maksudnya untuk pembuatan video itu apakah saya untuk pembuatannya itu pas anak-anak balik, katakan mereka itu kan sedang ada di pondok, atau mungkin ada yang memang saya belum pahami gitu Pak, kira-kira. Untuk tugas ya, untuk tugas itu kan misalnya gini, kalau umumnya tugas itu diberikan kepada mahasiswa dikumpulkan dalam bentuk apa? Paper kan? Iya, iya. Nah, kalau saya enggak gitu, tapi dalam bentuk video sekarang ini. Dikemas dalam bentuk video oleh Ibu Humairah. Saya berlakukan seperti ini karena ini program studi teknologi pendidikan. Ya, kalau program studi pendidikan dapat mengemas informasi pembelajaran, informasi yang membelajarkan itu dalam bentuk media. Ya, medianya adalah video gitu. Adapun nanti videonya itu dibuat oleh ibu karena ibu belum menguasai video dan sebagainya, itu dibuat oleh orang lain maksud saya, yang tidak jadi masalah. Yang bantuin mah. Oh Ya gitu. kan? Nah, Mohon maaf Pak, jadi media pembelajarannya ya Pak ya? iya, misalnya gini. Apa sih yang dimaksud dengan e-learning? Nah, gitu ya. Nah, tapi yang ibu pahami gitu. Tapi ibu menjelaskan e-learning apa yang dimaksud e-learning itu dengan video maksudnya gitu. Kalau ada tugas kayak gitu. Oh gitu, ya baik-baik. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak. Terserah lah, mau pakai Powtoon kayak, mau pakai KineMaster kayak, mau pakai CapCut, kan ada CapCut ya, capcut ya kalau kata anak-anak saya nyebutnya capcut ya. Jangan pakai capcut tuh, nggak enak bahasa begitu kan. CapCut, ya, orang tulisannya CapCut kok sebut capcut kan gimana sih. Nah kayak gitu ya, banyak sekali sekarang ininya ya. Tapi inti yang saya inginkan adalah Bapak Ibu jangan knowledge direct to knowledge, explicit knowledge direct to
explicit knowledge. Boleh dikunyah dulu gitu, jangan langsung ditelan kan gitu. Kalau makan juga kan, kalau dikunyah dulu kan enak kan gitu. Makin lama dikunyah makin manis itu rasa makanan. Ya, saya dulu nggak ngopi itu dulu harus pakai gula. Sekarang nggak pakai gula tuh terasa enak kok ngopi. Pahit, sepertinya pahit tapi lama-lama rasanya enak kan kopi kan gitu ya. Nah gitu, apalagi kalau tester kopi ya, dia paling tahu gitu. Saya enggak sih kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah artinya begitu, kalau ilmu itu kita cerna dulu, baru kita tuliskan lagi, itu akan lebih baik ketimbang, nah gitu kan, kita tulis langsung tulis gitu tanpa dicerna dulu. Ya, nah, apalagi kalau dengar dia masuk kuping kiri keluar kuping kiri lagi kan gitu, kira-kira begitu. Itu masih mending, dia bolak-balik ke kanan nutup balik lagi ke kiri kan gitu. Tapi kalau kuping kiri langsung keluar kanan kan repot itu. Gitu kira-kira ya. Itulah Bu Merah. Good luck Bu Homero. Bu Homero sebagai guru sanawiyah itu harus harus menjadi desainer pembelajaran juga. Iya, Pak. Insya Allah. Iya. Nah, semoga semoga ada barokahnya ada hikmahnya ikut kuliah ini ya. Itu, Pak. Ya. Ada lagi? Pak Mohon Wes maaf, mau Pak. sedikit bertanya. Ya, Bu Kotot dulu atau Pak Iin dulu? Pak Kotot dulu ya. Silakan Oke, dulu. silakan. Saya dulu. Oke. Ya, silakan. Saya pernah dengan Prof. Robin sih, pernah di apa ya, dalam diskusi itu mengatakan seperti ini. Ketika ini kaitannya dengan pengerjaan atau pembuatan tesis atau judul penelitian. Kerap kali kita itu berpikir kita ingin buat apa. Juga kemudian dalam proses buat apa itu kita seperti menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan apa yang akan kita buat. Nah dalam konteks ini, tetapi pada akhirnya pada penelitian itu kan akhirnya apa problem belajar yang sesungguhnya ada di dalam konteks populasi atau penelitian yang kita buat sehingga kita mau intervensi seperti apa. Nah dalam model pembentukan tadi desain pembelajaran ini, apakah sampai kepada kita menemukan dulu problem belajar dari kelompok atau tadi kalau Bapak istilahkan sesuatu yang berbeda dengan sekedar kelas klasikal dari atau di kelas itu. Atau kita bisa memikirkan lebih dulu kira-kira bisa dikembangkan menjadi seperti apa. Dan kemudian sumber apa saja yang bisa kita temukan untuk mendukung ide atau pemikiran kita. Ya. Seperti itu Pak. Ya. Pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan penting ya. Terima kasih Pak Kotot, dan kita harus tahu nih. Ya. Jadi seorang teknolog pembelajaran, ya, saya gambarkan saja teman-teman. Ini bagus ya. Thank you Pak Kotot ya. Kita kan teman-teman sekalian, kita kan teknolog pembelajaran itu kita sebut dengan TAPER ya kalau di UNJ. TP itu teknologi pembelajaran, ER itu orang-orang TP kan gitu. Jadi kalau pluralnya TAPERS. Dulu siapa itu? Sophie dulu yang mencetuskan namanya. Tapi kayak kami pakai loh ya. Nah, kami Bu Dewi saya pakai istilah ini. Itu teknolog pembelajaran dalam konteks kita. Oke. Teknolog pembelajaran itu dalam bekerjanya itu kita berpikir sistem dan juga sistemik. Sistemik itu berarti kita memikirkan kaitan antara satu dengan yang lain, ya sistemik. Nah, Pak Kotot, ketika kita bicara tentang instructional system design model, berarti kan ada instructional system design model ini kan jadi patokan kita. Jadi ketika Pak Kotot menggunakan satu instructional system design model, misal model Dick and Carey, itu kan patokan kita untuk memulai bagaimana mendesain pembelajaran. Ya kan? Mulainya kalau menurut Dick and Carey melalui needs and menentukan tujuan umum. Ya. Setelah itu kita lakukan instructional analysis sambil juga analisis karakteristik siswa dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah ketika kita mendesain pembelajaran, termasuk pembelajaran daring atau apapun, apakah kita harus mulai dari permasalahan yang dihadapi atau bagaimana? Nah, saya ingin jelaskan Pak Kotot bahwa ketika kita menjadi desainer pembelajaran ya atau instructional designer gitu ya, maka kita memerlukan satu model instructional system design. Ya, oleh karena itu teman-teman harus menguasai nih salah satu atau salah dua. Saran saya sih ada dua gitu misalnya. Di Indonesia kebanyakan
orang-orang TP di Indonesia kayak Pak Robin, kemudian Pak Beni, Pak Atwi, dan lain sebagainya, itu dia sangat-sangat menguasai salah satu instructional system design model. Kayak Pak Robin itu sangat mumpuni menggunakan Dick and Carey, Walter Dick and Carey. Ya, guru-gurunya Pak Atwi Suparman terus ke bawah itu memang menggunakan itu. Guru saya juga Pak Robin, guru saya juga Pak Atwi, gitu. Jadi saya juga belajar gitu ya. Dan saya sendiri masih menggunakan Dick and Carey ya. Nah, gitu kira-kira begitu ya. Nah, dalam semua model instructional system design ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu memiliki 5 rukun. Rukunnya cuma 5 secara generik ya. Rukun pertama adalah analisis. Ya. Rukun kedua adalah desain. Rukun yang ketiga adalah development. Rukun yang keempat implementation. Rukun yang kelima evaluation. Coba Pak Gotot ya bandingkan antara model Dick and Carey dengan modelnya si US Pedati atau dengan modelnya ILDF, Integrative Learning Design Framework. Semua ada tahap analisis. Analisis ini salah satunya adalah menemukan permasalahannya. Pembelajarannya seperti apa. Nah, berdasarkan analisis inilah nanti didesain. Berdasarkan desain inilah baru diproduksi. Berdasarkan sudah diproduksi, coba dong laksanakan, setelah itu dievaluasi berhasil atau tidak. Jadi generiknya itu adalah ADDIE. Ya, oke. Misal ya. Misal Pak Kotot akan mengembangkan desain pembelajaran dengan timnya nanti ya. Untuk tugas akhir di sini ya, Pak Kotot. Itu pakai ILDF, Integrative Learning Design Framework. Tidak ada istilah desain, tidak ada istilah analisis di situ. Di ILDF. Ya, tapi ILDF itu langkahnya ada 3. Ya, explore, enactment, evaluate. Ya, eksplorasi, enactment itu susah membahasa Indonesia. Enactment itu pokoknya diwujudin, ya kan? Setelah diwujudin baru dievaluasi. Nah, ketika explore itu tahap analisis loh Pak Kotot. Artinya menemukan permasalahan pembelajarannya apa. Gitu ya. Kemudian pada tahap explore itu ada juga literatur review. Literatur review itu untuk menghasilkan yang disebut dengan theoretical develop theory, mengembangkan teori. Artinya dari hasil analisis, kemudian kaji literatur-literatur yang ada, oh nanti konsep pembelajaran yang saya buat akan kayak gini. Jadi semua langkah yang kita lakukan sebagai desainer pembelajaran, terlepas Pak Kotot menggunakan model desain sistem pembelajaran yang mana yang Pak Kotot kuasai, itu pasti ada finding problems. Ya kan? Pasti ada tahap yang namanya analisis. Ya kan gitu ya. Nah, kalau dalam model Dick and Carey tahap analisisnya yang mana? Ketika melakukan need analysis dan determining instructional goals, itu tahap analisis. Kemudian setelah itu instructional analysis, memetahkan kompetensi-kompetensi itu ke menjadi kompetensi-kompetensi yang lainnya, itu tahap analisis. Dari mana analisis itu? Dari kebutuhan kan gitu ya. Nah, dari situ baru menyusun tes, menyusun ini, bahan ajar, itu desain. Ya, setelah desain jadi baru develop. Cuman bedanya di dalam Dick and Carey pada setiap tahap itu ada yang namanya evaluasi secara formatif, jadi terus berulang kayak gitu. Jadi semua model desain sistem pembelajaran yang kita pakai itu pasti mengandung 5 rukun tadi. Bukan rukun Islam ya. Ya kan? Tapi ada 5 rukun tadi. Jadi analysis, design, development, implement, evaluate. Ya kan, gitu ya. Ada juga sekarang misalnya pakai design thinking. Ya, design thinking. Design thinking itu langkah yang pertamanya empathy. Empathy itu artinya kita embrace apa yang ini kan empathy itu kan. Berarti kan itu melakukan analisis kan?
Ya kan? Misalnya, Pak Kotot ingin membuat pembelajaran bilangan operasional untuk anak SD, ya, anak SD kelas 4. Langkah yang pertama empati. Empati itu artinya apa? Nganalisis anak SD itu siapa sih? Umur sekian kayak gimana? Bilangan operasional kayak gimana? Baru setelah itu divine. Baru setelah itu develop. Kan gitu ya? Nah, kira-kira begitu. Jadi semua model desain sistem pembelajaran, apapun namanya, yang saya modelnya pedati. Model pedati itu berarti yang pertama adalah formulating learning outcome. Setelah itu organizing mapping and organizing content. Setelah itu melakukan menentukan setting belajar. Cocok mana, cocok ini dan sebagainya, baru desain, baru implement, baru eval. Semuanya ada tahap analisis, design, implement, and evaluation. Begitu juga yang modelnya Michael Allen ya, yang successive approximate model. Kalau kita bedah semuanya pasti mengundung 5 rukun desainer pembelajaran maksud saya. 5 unsur itu pasti ada ya. Nggak mungkin teman-teman dibulak-balik balik nama apanya apapun pasti mengandung 5 unsur itu. Oleh sebab itu saya kadang-kadang kalian mau prosedur pengembangannya pakai model desain pembelajaran, saya pakai ADDIE. Nah, saya kadang-kadang ya jangan itu dong, pakai apa? Toh semuanya generiknya kan pakai itu pasti kan gitu ya. Nah, tapi kalau pakai rapid instructional design, rapid instructional system design, oke. Tapi ada ADDI, tapi A-nya akan lain-lain loh ya. A-nya itu ada banyak itu, analisisnya itu ada banyak yang dilakukan. Desainnya juga akan berbeda satu sama lain. Nah, ini mungkin ya harusnya kita pelajari di mata kuliah desain pembelajaran ya. Tapi di sini saya singgung sedikit karena Pak Kotot tadi nanya ya. Jadi intinya no worries Pak Kotot, be happy. Ketika Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran, baik level makro, level meso, maupun level mikro, itu pasti ada unsur analisis, design, develop, and implementation. Ya, nah untuk tugas akhir kita ya teman-teman jangan yang levelnya makro lah ya, yang mikro-mikro saja, satu topik pelajaran atau satu mata pelajaran yang bagian kecilnya saja gitu ya, yang akan kita desain jadi pelajaran baik. Oke, udah ya, capek, udah lapar enggak? Sudah, Ibu Pak. Lukman, lapar man? Iya, Pak. Makan siang, Pak. Salat dulu. Kita tanya Bu Teresia ya, kalau Bu Teresia ngerti kita tutup ya. Bu Bapak, Teresia ngerti enggak? mohon maaf Bapak. Ngerti? Oh Bu, ya sorry. Ngerti Ah, Pak, lagi berisik di sekolah. iya, ternyata Bu Kotot belum dikasih kesempatan ya. Bu Kotot terakhir, silakan. Iin Bapak. Iya, Min ya. Ya, mohon maaf Bapak. Ini kan kalau seperti yang dihadapi sama Bu Humairo tadi ya Pak ya. Hmm, Kayaknya luar biasa gitu tugasnya, canggih dan hmm, lain-lain. Hampir tidak hmm. bisa memenuhi ekspektasi Bapak gitu, nggih. Boleh Ya, tidak ya Pak? Mungkin barangkali di-share tugasnya kakak tingkat dulu yang dalam versi Bapak, oh ini bagus nih gitu. Ya, kita sebagai, oh seperti ini ternyata gitu. Kira-kira boleh nggak ya? itu nggak boleh sih sebenarnya. Ya, sebenarnya Iya, nggak, pasti nggak ya, nyontoh dong, nggak mungkin. Tapi enggak. untuk referensi gitu Pak. Kreatif lah, nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Nanti Wahib dan Vio bisa ngasih tahu. Nah, nanti tanya Japi aja ya. Nah, atau deket-deketin tuh namanya Vio sama Wahib ya. Baiklah Oke, Bapak, terima kasih siap. banyak. Oke ya. Pokoknya saya sih lebih senang yang anti mainstream ya. Silahkan saja. Kreatif. Oke. Ya. Yang anti mainstream itu yang milih nomor 4 kan? Oke, Bu Teresia, yakin paham ya? Kalau Bu Teresia paham, oke. Berarti Bu Teresia udah Apa? oke. Kita close ya, teman-teman. Untuk pertemuan kali ini. Oke, kita close. Next week, Sophie, kita akan Vicon ya untuk pertemuan pertama. Tapi mulai Pak. sekarang teman-teman sudah mulai enroll, kemudian baca-baca yang ada di ini dan selanjutnya kita next week kita akan Vicon di hari Kamis. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak Terima Wes. kasih, Pak.